Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang filosofi riset dalam bidang akuntansi keperilakuan. Namun sebelum itu izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok kami. Saya sendiri Saiful Hajat selaku moderator dan sekaligus selaku pemateri. Kemudian ada Meli selaku pemateri, ada Nanda Putri Agustina selaku pemateri, dan yang terakhir ada Nabila Yulianti Lubis selaku pemateri. Baik, untuk mengefektifkan waktu, saya persilahkan kepada pemateri pertama, pada saudari Meli. Saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Meli. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai filosofi riset dalam bidang akuntansi keperilakuan. Pergeseran arah riset. Perkembangan riset akuntansi yang ada di Indonesia dalam bidang keperilakuan merupakan hal yang relatif baru dibandingkan dengan akuntansi yang lainnya. Pendekatan klasikal yang lebih menitik beratkan pada pemikiran normatif yang mengalami kejayaan pada tahun 1960-an, sehingga pada tahun 1970-an terjadi pergeseran pendekatan dalam riset akuntansi. Nah, yang menjadi alasan dalam pergeseran ini adalah pendekatan normatif yang telah berjaya selama 1 dekade ini tidak menghasilkan teori akuntansi yang dapat digunakan dalam praktik sehari-hari, sehingga terjadilah pergeseran arah riset. Selanjutnya, ada filosofi paradigma metodologi riset. Menurut Burrell dan Morgan, suatu pengetahuan dibangun berdasarkan asumsi-asumsi filosofis tertentu. Di antaranya, yang pertama ada ontologi, yang kedua ada epistemologi, yang ketiga ada hakikat manusia, yang keempat ada metodologi. Selanjutnya, berbagai paradigma metodologi riset. Yang pertama, ada paradigma fungsional. Paradigma ini merupakan paradigma yang umum dan dominan digunakan dalam riset akuntansi, sehingga paradigma ini juga disebut sebagai paradigma yang utama. Yang kedua, ada paradigma interpretif. Paradigma ini disebut juga sebagai interaksionis subjektif. Nah, paradigma ini merupakan paradigma yang berasal dari filsuf Jerman yang menitip beratkan pada peranan bahasa, interpretasi, dan pemahaman dalam ilmu sosial. Yang ketiga, ada paradigma strukturalisme radikal. Paradigma strukturalisme radikal mempunyai kesamaan dengan paradigma fungsionalis yang mengasumsikan bahwa sistem sosial mempunyai keberadaan ontologis yang konkret dan nyata. Yang keempat, ada paradigma humanis radikal. Menurut teori krisis dari Frankfurt School dan Habermas, menyebutkan bahwa riset-riset akan diklasifikasikan dalam paradigma humanis radikal. Nah, pendekatan krisis Habermas melihat objek studi sebagai suatu interaksi yang disebut dunia kehidupan, yang berarti interaksi berdasarkan pada kepentingan, kebutuhan yang melekat dalam diri manusia dan membantu untuk pencapaian yang saling memahami. Baik, di sini saya Nabila Yulianti Lubis akan menjelaskan materi selanjutnya. Nah, selanjutnya paradigma postmodernisme. Nah, maksud dari paradigma di sini adalah mencari asal-usul pengetahuan yang digunakan untuk menunjukkan suatu usaha arkeologi. Nah, yaitu yang menyangkut dengan tujuan, metode, dan bidang penerapan. Selanjutnya, paradigma akuntansi kritis. Nah, paradigma ini dipandang melalui refleksi dari ilmu sosial kritis. Nah, paradigma ini tidak berkaitan dengan penyelesaian masalah ketersaingan, melainkan dengan proses teknik penilaian, di mana penilaian tersebut itu didefinisikan sebagai objektif yang didasarkan pada konsep ekonomi marginalis. Selanjutnya, peluang riset akuntansi keperilakuan pada lingkungan akuntansi. Nah, dengan menelaah riset akuntansi keperilakuan sebelumnya secara khusus dapat diperoleh suatu kerangka analisis dan diskusi yang dibatasi pada peluang, terutama hasil potensi
subbidang dan implikasinya. Untuk subbidang akuntansi yang lainnya, beberapa subbidang akuntansi antara lain. Yang pertama adalah audit. Audit adalah riset terakhir pada penilaian dan pembuatan keputusan auditor. Yang kedua, akuntansi keuangan. Pentingnya riset akuntansi keuangan di sini berbasis pasar modal dibandingkan dengan audit, menunjukkan kurang kuatnya permintaan eksternal terhadap riset akuntansi keperilakuan dalam bidang keuangan. Yang ketiga, akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen sistem informasi akuntansi. Pertimbangan yang lebih luas dibandingkan dengan riset yang sama dalam akuntansi keuangan dan menunjukkan pencerminan tradisi lama yang berbeda dari riset akuntansi keperilakuan dalam bidang audit. Selanjutnya, perpajakan. Perpajakan ini di sini adalah memfokuskan diri pada keputusan pajak dengan melakukan pengujian variabel psikologi dan lingkungan. Yang terakhir ada pertumbuhan riset. Pertumbuhan riset akuntansi berpengaruh pada paradigma perilaku riset. Selanjutnya, riset akuntansi keperilakuan. Nah, di sini ada pengertian riset. Pengertian riset di sini adalah pengamatan terhadap fakta atau identifikasi atas masalah dan usaha untuk menjawab masalah dengan menggunakan pengetahuan merupakan esensi dari kegiatan riset. Nah, oleh karena itu, riset dapat disebut sebagai suatu usaha yang sistematis dengan mengatur dan menyelidiki masalah-masalah serta menjawab pertanyaan yang muncul dan yang terkait dengan fakta, fenomena atau gejala dari masalah tersebut. Nah, di sini ada motivasi dan tujuan riset. Motivasi riset di sini adalah suatu yang timbul dari dalam diri seseorang untuk mencapai tujuan yang dia inginkan. Nah, motivasi seseorang melakukan riset di sini boleh jadi merupakan keinginan yang timbul dari dalam dirinya untuk memecahkan masalah ataupun persoalan yang ada. Nah, tujuan riset. Di sini adalah tujuan umum seseorang melakukan riset di sini adalah mengetahui jawaban dari masalah ataupun persoalan tersebut. Banyak literatur menjelaskan bahwa motivasi dan tujuan riset secara umum pada dasarnya sama, yakni riset pada prinsip ditimbulkan oleh dua sisi yang saling terkait. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Putri Agustina dari kelas akuntansi 4C, kelompok 5 mata kuliah akuntansi keperilakuan. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa hal. Yang pertama mengenai memahami replikasi. Replikasi merupakan gabungan dari kata duplikasi dan repetisi. Replikasi adalah pengulangan suatu studi atau riset yang dilakukan secara sengaja, di mana pada umumnya hal ini dilakukan dengan menggunakan prosedur-prosedur yang sama dengan riset terdahulu, tetapi menggunakan subjek yang berbeda. Lalu, perkembangan riset akuntansi keperilakuan dalam melakukan riset akuntansi keperilakuan saat ini bisa diperoleh dengan dua cara. Yang pertama, dengan melakukan survei publikasi utama dari riset akuntansi keperilakuan. Yang kedua, klasifikasi topik artikel yang dipublikasikan dan pemetaan publikasi terhadap model perilaku individu, yang dimana jurnal-jurnal tersebut pada umumnya dipilih karena merupakan jurnal yang paling banyak menerbitkan bagian riset dengan metodologi yang terbuka untuk seluruh subjek akuntansi. Jurnal yang cenderung berfokus pada riset akuntansi yakni accounting, organization, dan society. Selanjutnya, untuk membuat sebuah riset akuntansi, tentu saja kita harus sudah mengetahui permasalahan yang akan ditentukan, di mana dalam mengenali masalah, kita harus sudah mengetahui jenis masalahnya itu apa, dasar masalahnya itu apa, sumber penemuan masalahnya itu dari mana, dan kesalahan umum dalam penemuan masalahnya itu apa.
Setelah menentukan masalah yang akan kita jadikan sebagai permasalahan penelitian, kita bisa menentukan variabel penelitian, di mana variabel terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada variabel independen. Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya, atau variabel yang menjadi sebab timbulnya variabel dependen atau variabel terikat. Selanjutnya ada variabel dependen. Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas atau variabel independen. Lalu ada variabel moderasi. Variabel moderasi merupakan variabel yang mempengaruhi yang bisa bersifat memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dan dependen. Lalu ada variabel intervensi. Variabel intervensi merupakan variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel independen dan dependen menjadi hubungan yang tidak langsung. Dan variabel intervensi ini tidak dapat diamati dan tidak dapat diukur. Setelah menentukan variabel, kita bisa membuat hipotesis penelitian, di mana hipotesis merupakan dugaan-dugaan terhadap penelitian. Yang pertama ada jenis hipotesis. Jenis hipotesis yakni ada hipotesis hubungan dan perbedaan, hipotesis kerja dan hipotesis nol, dan hipotesis tentang ideal dan common size. Lalu hipotesis juga harus memenuhi beberapa kriteria, di mana diantaranya yang pertama, hipotesis harus menyatakan sebuah hubungan. Yang kedua, hipotesis harus sesuai dengan fakta. Yang ketiga, hipotesis harus berhubungan dengan ilmu serta sesuai dengan tubuhnya ilmu pengetahuan. Selanjutnya, hipotesis juga harus dapat diuji. Hipotesis juga harus sederhana, dan hipotesis harus bisa menerangkan fakta. Setelah membuat hipotesis, selanjutnya kita bisa menentukan pemilihan data dan sampel riset. Yang pertama kita bisa menentukan populasi. Populasi merupakan subjek berdasarkan pengukuran yang diambil dan juga merupakan unit studi. Populasi sendiri merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas kelompok orang, kejadian, atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu yang berkaitan dengan harapan penelitian dalam mengambil beberapa kesimpulan. Lalu ada penentuan sampel. Sampel merupakan bagian dari jumlah maupun karakteristik yang dimiliki oleh populasi dan dipilih secara hati-hati dari populasi tersebut. Selanjutnya, kita bisa memilih jenis data yang akan kita pilih. Jenis data ada 3, yakni data subjek, data fisik, dan data dokumenter. Yang pertama, data subjek. Data subjek ini merupakan data yang bisa berupa sebuah opini ataupun respon yang dimana kita bisa memperolehnya melalui observasi, misalkan dengan wawancara, dan data subjek ini bisa berupa lisan, tulisan, maupun reaksi ataupun respon. Lalu yang kedua ada data fisik. Data fisik merupakan data yang berisi objek-objek fisik seperti bangunan, pakaian, buku, ataupun senjata misalkan, yang bisa kita perolehnya dengan cara observasi. Lalu ada data dokumenter. Data dokumenter ini adalah data yang bisa berupa faktur, jurnal, surat-surat berharga, ataupun notulen hasil rapat, lalu memo, ataupun laporan keuangan. Dan kita bisa memperolehnya dengan cara observasi ataupun analisis. Lalu kita bisa menentukan sumber data yang akan kita pilih. Sumber data terbagi menjadi 2, yaitu data primer dan data sekunder.
Yang pertama, data primer. Data primer merupakan data mentah yang biasa peneliti cari sendiri, misalkan dengan kuesioner ataupun angket. Lalu ada data sekunder. Data sekunder merupakan data yang berupa informasi yang telah ada sebelumnya, misalkan laporan keuangan sebuah perusahaan yang digunakan untuk melengkapi kebutuhan data untuk penelitian. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang validitas dan keandalan. Validitas di sini terbagi menjadi 3 bagian. Pertama ada validitas prediktif, validitas konkuren, dan validitas konstruksi. Pertama, validitas prediktif. Nah, validitas prediktif di sini adalah validitas yang berkaitan dengan keakuratan suatu pengujian atau pengukuran dalam memprediksi perilaku, mengharuskan adanya kriteria ataupun indikator eksternal terhadap apa yang harus diprediksi. Kemudian kedua ada validitas konkuren. Nah, validitas konkuren di sini validitas yang berkaitan dengan hubungan antara alat ukur dan kriteria sekarang atau masa lalu. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, ada validitas konstruksi. Nah, validitas konstruksi di sini ialah validitas yang berdasarkan pada suatu pertimbangan tentang kesesuaian hasil pengukuran tersebut dengan teori bermanfaat untuk mengukur fenomena yang tidak memiliki kriteria eksternal. Kemudian ada keandalan. Nah, keandalan di sini ialah suatu instrumen alat ukur yang andal akan menghasilkan alat ukur yang stabil di setiap waktu. Aspek nilai lain keandalan ialah akurasi dari instrumen pengukuran. Selanjutnya ada metode pengumpulan data. Nah, metode pengumpulan data di sini terbagi menjadi 2 bagian, terbagi menjadi 2 metode ya. Bisa secara survei ataupun bisa juga dengan cara observasi. Nah, untuk yang pertama dengan cara metode survei. Dalam survei tidak ada interaksi langsung gitu ya antara seorang peneliti dengan responden. Jadi data yang dikumpulkannya itu dengan cara mengirim surat elektronik, menelepon ataupun memberikan serangkaian pertanyaan. Kemudian ada observasi. Nah, dengan metode observasi di sini proses pencatatan pola perilaku manusia, sesuatu hal atau kejadian yang sistematis tanpa adanya suatu pertanyaan maupun komunikasi dengan individu-individu yang diteliti. Nah, baik, selanjutnya ada instrumen riset. Nah, instrumen riset di sini merupakan alat bantu yang digunakan oleh seorang peneliti untuk mengumpulkan data agar dalam melakukan risetnya itu bisa secara sistematis dan menjadikan seorang peneliti itu mudah untuk mengolah datanya. Nah, jadi intinya instrumen riset itu langkah lainnya yang penting dalam proses penganalisisan riset akuntansi. Ya, terakhir di sini saya akan menjelaskan analisis data persiapan laporan. Nah, analisis data dilakukan setelah penelitian mengumpulkan semua data yang diperlukan dalam riset. Nah, peneliti di sini biasanya melakukan beberapa tahap persiapan data untuk memudahkan si peneliti itu memproses suatu analisis data. Nah, pemanfaatan berbagai alat analisis sangat bergantung pada jenis riset dan jenis data yang akan diperoleh. Kemudian setiap sebagai tahap akhirnya dari suatu riset adalah penyusunan laporan riset. Nah, laporan riset di sini secara umum berisi tentang hal-hal yang terkait dengan apa saja yang dilakukan oleh suatu peneliti, oleh seorang peneliti.
Nah, sejak tahap persiapan riset hingga interpretasi dan penyimpulan hasil analisis. Belum adanya bentuk baku ataupun bentuk yang sesuai dengan yang ditetapkan dari suatu laporan riset. Nah, bentuk atau format laporan riset sangatlah dipengaruhi oleh keinginan si peneliti tersebut, seperti hal-hal yang perlu dilaporkan serta permintaan daripada sponsor riset tersebut. Baik, mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dan apabila dari teman-teman ada hal yang ingin ditanyakan terkait penyampaian materi yang telah kelompok kami sampaikan, silahkan. Namun sebelum itu, saya selaku moderator izin menutup sesi penyampaian materi ini. Ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.